Oke, kalau kalau aset lancar, selisihnya negatif. Contohnya kayak gini, Ibu contohkan yang persediaan ya. Ini positif ya. Persediaan. Persediaan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Ini bertambah kan, positif ya. Persediaan itu kan barang dagangan ya. Kalau barang dagangannya bertambah, duitnya kita itu bertambah atau berkurang? Berkurang. Kurang. Berkurang. Duitnya kita berkurang ya. Oke. Berkurang. Berarti kalau di sini ini kan positif ya. Positif berarti itu arus kasnya keluar. Positif ini arus kasnya keluar. Sebaliknya kalau negatif arus kasnya masuk. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Lanjut ke hutang lancar. Untuk hutang lancar berarti mulai dari ini, utang usaha sampai utang dividen ya. Nah, kalau utang itu kebalikannya dari aset lancar. Utang, contoh ya utang usaha. Utang itu kan sumber duit ya, sumber uang ya. Kalau utangnya bertambah, kasnya kita bertambah atau berkurang? Bertambah. Iya, kalau utangnya bertambah, kasnya kita bertambah. Berarti kalau di sini arusnya negatif, arus selisihnya negatif, maka arusnya itu keluar. Berarti kalau selisihnya positif itu arusnya masuk, kalau selisihnya itu negatif itu arusnya keluar. Paham ya? Paham ya Mbak? Sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, untuk beban penyusutan atau amortisasi itu kan datanya dari laporan laba rugi ya. Ibu nggak tampilkan di sini. Kalau beban itu kan otomatis mengurangi laba ya. Mengurangi laba, beban penyusutan, apa-apa, amortisasi, apa-apa. Amortisasi itu beban penyusutan untuk aktiva yang tidak berwujud. Di contoh itu berarti untuk hak paten. Hak paten ini aktiva tetap yang tidak berwujud. Ini bunyinya itu amortisasi. Di laporan laba ruginya itu akan muncul ini. Nanti kalian lihat ya. Beban operasi ada beban penyusutan 23.500.000. Tambahin di sini ya. Beban penyusutan 23.500.000. Terus amortisasi hak paten 7 juta. Ini datanya dari laporan laba rugi ya. 23.500.000 sebenarnya bisa kalian dapatkan di sini nih. Ini kan akumulasi penyusutan gedung 13 juta ya. Untuk akumulasi penyusutan peralatan 10.500.000. Kan digabung 23.500.000. Amortisasi hak paten langsung mengurangi hak paten 7 juta. Ini berarti sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Berarti kalau beban penyusutan atau amortisasi ini arusnya selalu masuk. Datanya dilihat dari ini ya, laporan laba rugi.
arusnya selalu masuk. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kalian pindahkan ke sini. Contohkan ya. Oh ya, untuk kas itu tidak kita gunakan karena kas itu yang akan kita cari. Arus kasnya nantinya itu akan bertambah sebesar ini. Jadi ini tidak digunakan. Berarti mulai dari piutang sampai beban dibayar di muka, kalian pindahkan ke sini. Terus, laba bersih dulu ya. Laba bersih perusahaan, berarti pindah dari sini ya. Pindahkan ke sini. Laba bersih aset lancar, terus kemudian hutang lancar, terus beban penyusutan. Tambah di sini, copy dari sini. Selesai akun dari arus kas aktivitas operasi. Tinggal kalian masukkan angkanya. Angkanya berarti di sini dari data ya. Laba berarti dari sini, bu copy. Sama dengan aja. Oke. Piutang usaha ini berarti datanya dari sini. Tapi ingat ya, masukannya. Ingat ini. Ingat ini. Aset lancar kalau arusnya negatif berarti ininya masuk. Arus kasnya masuk. Arus kas masuk ibu tandai positif, kalau arus kas keluar ibu tandai negatif. Piutang usaha, di sini selisihnya negatif. Selisih negatif berarti arus kasnya masuk. Arus kas masuk berarti ibu tulis tanpa tanda minus ya. Berarti 7 juta. Kan arusnya negatif nih. Ibu tulis 7 juta. Persediaan, dilihat arusnya itu positif. Positif berarti arusnya keluar. Ibu tulis dan kurung minus ya, 7.300.000. Terus beban dibayar di muka positif lagi, berarti ini keluar 380 sama dengan minus ya. Biar gampang. Utang usaha, dilihat utang lancar ya. Kalau arusnya positif berarti masuk. Arusnya negatif berarti keluar ya. Karena ini tandanya minus, itu langsung kopikan saja. Keluar. Beban yang harus dibayar positif ya. Berarti arusnya positif, arusnya masuk. Ya. Utang pajak penghasilan negatif, arusnya keluar. Utang dividen positif, arusnya masuk. Beban penyusutan, ingat ini arusnya masuk, berarti positif semua. Oke. Selesai, ini berarti arus kas bersih dari aktivitas operasi. Kalian jumlahkan. Paham? Udah sampai sini.
Halo? Paham, Bu. Paham ya? Bu, Ibu, Apa? Iya. itu yang keuntungan atas penjualan investasi itu termasuk keuntungan dari non-operasional yang termasuk OJI nanti masuk ke arus kas dari aktivitas operasi atau bukan? Investasi ya? Yang ini? Yang keuntungan atas penjualan investasi yang di laba rugi itu termasuk OJI nanti masuk ke rugi. Heeh. Enggak, Mbak. Kalau yang di laporan laba rugi, yang kita pakai cuma data ini aja, Mbak. Ini. Nanti investasinya pakai yang ini. Nah, keuntungan atas penjualan investasi 11 juta ya. Tidak masuk. Karena itu emang keuntungan. Laporan laba ruginya itu kan sebenarnya sudah benar. Kecuali beban penyusutan sama amortisasi hak paten. Kenapa itu dikeluarkan? Karena beban penyusutan itu sebenarnya duitnya kita kan nggak berkurang. Jadi yang keuntungan yang 98.500.000 itu tidak sesungguhnya segitu. Karena kan kalau 98.500 itu kan sudah dikurangi beban penyusutan 23.500 sama amortisasi hak paten 7 juta ya. Padahal beban penyusutan dan amortisasi itu aslinya uang kita itu tidak berkurang. Uang tidak berkurang. Penyusutan kan uangnya kita nggak berkurang, cuma kita hanya mengalokasikan sejumlah uang dari nilai aktiva tetap yang kita anggap nantinya sebagai beban penyusutan. Uangnya kita kan tidak berkurang. Paham nggak? Maksudnya uang itu tidak berkurang. Paham, Bu. Paham ya? Jadi laba bersih segini itu tidak sebenarnya. Berarti kan labanya kan harusnya lebih banyak. 98 ditambah 23 ditambah 7. Maka beban penyusutan dan amortisasi ini harusnya itu masuk karena menambah laba. Paham? Paham, Bu. Bisa dilanjut ya. Kita sampai jam 8 aja ya Mbak. Nanti sedapatnya nanti kalau misalnya masih kurang pertemuan selanjutnya ya. Ibu mau ke sekolah dulu. Baik, Bu. Ya, Bu. Nah, kalau udah di sini berarti nanti kalian langsung dapat arus kas dari aktivitas operasi senilai 130.120. Ini tandanya positif, berarti ini arus masuknya lebih besar atau lebih kecil? Ini kan tandanya positif ya. Lebih besar ya, berarti ini kan arus kas masuk. Ingat, positif itu arus masuk. Kalau dalam bentuk negatif ini arus keluar. Kalau ini tandanya positif, berarti ini arus masuk. Oke, terus yang kedua arus kas dari aktivitas investasi. Ibu copy dulu. Data yang dipakai itu jelas akun investasi ya, investasi. Terus yang kedua akun aset tetap. Untuk data yang dipakai di arus kas dari aktivitas investasi ini hanya ada 2 ya, dari investasi dan aset tetap. Investasi berarti kalian pakai ini, aset tetap berarti ini, tanah, gedung, mesin, dan peralatan. Akumulasi kalian abaikan karena sudah kalian catat di sini beban penyusutan. Hak paten juga diabaikan karena sudah dicatat di sini amortisasi hak paten.
Data ini tidak Ibu gunakan ya, yang Ibu kuning-kuningi. Ini tidak digunakan. Oke, tinggal investasi. Investasi saldonya ini selisihnya negatif ya. Selisih negatif berarti arusnya masuk. Ibu tulis lagi, negatif, maka arusnya masuk. Kalau positif, arusnya keluar. Investasi itu kan kita mengeluarkan uang untuk berinvestasi ya. Contoh katakanlah membeli saham. Nah, dari yang semula kita membeli sahamnya itu 84.700.000 berkurang jadi 35.700.000. Maka di sini selisihnya negatif. Selisih negatif di sini berarti menandakan ada uang yang masuk ke perusahaan. Investasinya kita nggak jadi 84 tapi jadinya cuma 35. Berarti kan selisihnya ini kembali lagi ke perusahaan. Maka di sini arusnya masuk, negatif ini arus masuk. Ibu tulis di sini akunnya berarti investasi arus masuk ya. Tanda minus ya karena sini minus 49 juta. Nah, untuk aset tetap sebenarnya sama. Kalau asetnya bertambah, uangnya kita kan berkurang ya. Berarti kalau negatif itu masuk, kalau positif itu keluar. Contoh kita ini, peralatan tetap ya. Contoh misal gedung. Dari semula 260 jadi 375. Berarti kan kita kemungkinan membeli gedung baru ya. Di sini dikatakan malah. Sebuah gedung didirikan dengan biaya 115. Berarti kita kan membuat gedung baru. Di sini makanya selisihnya itu positif. Selisihnya positif berarti duitnya kita kan berkurang untuk mendirikan gedung. Kalau tanah di sini selisihnya negatif. Dijual, berarti kan kita dapat uang ya, selisihnya negatif, maka harusnya masuk. Putus dulu di sini ada tanah sama gedung. Tanah itu masuk ya, karena dijual ya, kita dapat duit. Kasih tanda minus. Gedung itu harusnya keluar karena kita mendirikan gedung. Duitnya kita berkurang. Untuk mesin dan peralatan tidak usah dimasukkan karena saldonya 0 ya. Udah selesai. Ini berarti kalian dapat arus kas dari aktivitas investasi. Ini investasi. Tinggal kalian jumlahkan. Oke, saldonya dalam kurung. Berarti ini arus kas keluarnya lebih besar. Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Kalau paham, sampai di sini dulu ya Mbak. Udah jam 8, Ibu udah ditunggu orang di sekolah, Ibu mau berangkat ke sekolah. Kita lanjutkan minggu depan ya. Mulai dari aktivitas pendanaan. Ibu. Baik gitu. Ibu. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Arus kas aktivitas operasi sama investasi dan cara menghitungnya. Belum, Bu. Sudah cukup jelas? Insya Allah cukup jelas. Jelas, Bu. Ya, cukup jelas.
Udah ada gambaran ya, Mbak, cara mengerjakan arus kas ya? Ibu. Ibu. Ya. Oke, Ibu akhiri ya, jangan lupa absen. Semoga bermanfaat ilmunya. Kita ketemu lagi berarti di pertemuan minggu depan hari Jumat ya. Ibu. Ibu. Akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.